Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat, pernahkah kalian merasa bahwa apa yang kita pelajari di kelas sulit dipahami atau terasa jauh dari kehidupan sehari-hari? Nah, di video ini kita akan membahas sebuah pendekatan luar biasa yang mengubah cara kita belajar menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan relevan dengan dunia nyata. Ya, tentunya yaitu Contextual Teaching and Learning atau CTL. Metode ini akan membantu kalian memahami materi pelajaran dengan cara yang lebih kontekstual, melibatkan pengalaman langsung, dan tentunya akan membuat kalian berkata, "Oh, ini ternyata manfaatnya." Jadi, siapkan semangat belajar kalian dan mari kita mulai petualangan seru kita di dunia CTL. Let's go! Sebelumnya, perkenalkan saya Fatia Rama Syarif dengan NIM 24100-414 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penilaian UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Jadi pembelajaran kontekstual atau CTL adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menekankan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Tujuannya agar siswa dapat memahami dan menerapkan materi pelajaran secara lebih bermakna dan relevan. Nah, selanjutnya ada beberapa pendekatan pembelajaran kontekstual atau CTL. Yang pertama, konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman mereka sendiri dan interaksi. Yang kedua ada inquiry. Jadi, pembelajaran didorong melalui pertanyaan, eksplorasi, dan penyelidikan yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga bertanya. Jadi, bertanya ini guru menggunakan pertanyaan untuk mendorong siswa berpikir kritis dan memahami materi lebih dalam. Nah, yang keempat masyarakat belajar. Masyarakat belajar ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Yang kelima ada pemodelan. Guru atau siswa lain memberikan contoh konkret dalam menerapkan konsep atau keterampilan. Yang keenam ada refleksi. Siswa didorong untuk merefleksikan proses dan hasil belajarnya. Dan yang ketujuh ada penilaian autentik. Penilaian autentik ini adalah penilaian yang menekankan pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah nyata. Selain terdapat beberapa pendekatan dalam pembelajaran kontekstual atau CTL ini, penerapan CTL juga dapat dilakukan melalui beberapa strategi, seperti yang pertama diskusi kelompok. Siswa berdiskusi dan bertukar ide dalam kelompok kecil. Yang kedua ada studi kasus, di mana siswa menganalisis kasus nyata yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang ketiga ada proyek. Siswa mengerjakan proyek yang menantang dan relevan dengan kehidupan mereka. Yang keempat ada simulasi dan permainan peran. Jadi siswa berperan sebagai tokoh tertentu dan menyelesaikan masalah dalam situasi simulasi. Yang kelima ada penggunaan media pembelajaran. Jadi penggunaan media pembelajaran yang relevan, media pembelajaran yang dipilih yang sesuai dengan konteks dan minat siswa. Pembelajaran kontekstual atau CTL juga mempunyai karakteristik loh. Apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks yang otentik. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, dan saling mengoreksi. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan untuk saling bekerja sama. Dan yang kelima, pembelajaran dilaksanakan secara yang menyenangkan. Manfaat apa aja sih yang terdapat dari pembelajaran kontekstual atau CTL? Yang tentunya pasti ada membantu siswa memahami materi lebih dalam karena dikaitkan dengan pengalaman nyata mereka. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan dalam suatu masalah. Yang keempat, membentuk karakter dan keterampilan sosial siswa. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual atau CTL adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan keterkaitan materi dengan konteks kehidupan nyata.
Dengan konteks kehidupan nyata siswa berbasis konstruktivisme dan melibatkan prinsip-prinsip seperti inquiry, masyarakat, belajar, refleksi, bertanya, pemodelan, dan penilaian otentik. Penerapannya beragam, mulai dari diskusi kelompok hingga proyek dengan tujuan meningkatkan pemahaman, motivasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Namun, CTL juga membutuhkan persiapan yang matang dan sumber daya yang memadai. Sebagai penutup, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan cari yang sempurna karena kesempurnaan akan ada jika aku dan kamu disatukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.